يوم بكره كل يوم بكره كل يوم بكره، واحنا بنحمد الله وبنشكره، الحمد لله نمشي على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Sorak-sorai dan rasa syukur mewarnai reaksi warga Gaza atas kesepakatan gencatan senjata dan perjanjian damai antara Hamas dan Israel. 2 tahun lamanya warga Palestina menanti momentum ini. Langkah gencatan senjata ini jadi harapan baru bagi para pengungsi yang terusir dari kota Gaza akibat gempuran militer Israel. Alhamdulillah بنستحمل اللحظة هذه من زمان واحنا كل يوم بكرة كل يوم بكرة كل يوم بكرة واحنا بنحمد الله وبنشكره الحمد لله نمشي على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Sejak Israel menyerang Gaza 7 Oktober 2023, ratusan warga Palestina mengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Sejumlah pengungsi di antaranya berasal dari Gaza Utara yang kini ingin kembali ke kampung halaman mereka setelah gencatan diterapkan. والله بنحمد ربنا انها خلصت الحرب واحنا لسه اهل الحمد لله بخير وان شاء الله بتخلص ايش بدنا نسوي ونروح على بلدنا الشمال. اول شيء بدي اعمله اول ما تخلص الحرب بدنا نروح على غزه نشوف كيف ضمنا ضايره زي ما هي ولا لا، نشوف كيف الحياه كيف غزه وكيف صارت ومن هالكلام. Tak hanya di Gaza, ratusan warga Palestina yang mengungsi ke Lebanon juga ikut merayakan kesepakatan damai antara Hamas dan Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Para pengungsi Palestina menggelar pawai kecil berkeliling di area kamp pengungsian Ain al-Hilweh sambil menyerukan rasa syukur dan nyanyian kemenangan. الحمد لله رب العالمين اللي الله نصر الشباب عندنا بفلسطين والله يقويهم والله يزيد النصر اكثر واكثر ان شاء الله. وانا كثير فرحانه وانا من عين الحلوه وبهنيهن كثير على الجهود اللي عملوها بفلسطين خصوصا بغزه. الله ينصرهم بعد كمان. Sebelumnya, para negosiator dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel sepakat akan melaksanakan pembebasan sandera hingga penarikan pasukan Israel sebagai langkah awal menuju perdamaian di Gaza Rabu lalu. Kesepakatan ini sebenarnya berdasarkan 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 29 September. Rencana itu sebenarnya diberikan tenggat 72 jam, namun baru dicapai kesepakatan pada 8 Oktober kemarin. Hamas menerima rencana kesepakatan ini dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Palestina. Usai kesepakatan damai Israel dan Hamas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengunjungi Timur Tengah bertepatan pada saat sandera dibebaskan akhir pekan ini. I was just dealing with people from the Middle East, Arab people and other people on the potential peace deal for the Middle East. Peace for the Middle East, it's a beautiful phrase and we hope it's going to come true, but it's very close and they're doing very well. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday actually, and we'll see, but there's a very good chance Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1. Pertama, Hamas dan Israel sepakat membebaskan para sandera, termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Kedua, Israel wajib menarik pasukan dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan, 400 bantuan bisa masuk ke Gaza setiap hari. Poin lanjutan kesepakatan tahap 1, warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel segera kembali ke daerahnya. Hamas dan Israel sepakat tahap 1 pertukaran dimulai pada Senin 13 Oktober nanti.
Meski Hamas dan Israel telah sepakat menerapkan gencatan senjata fase pertama, namun serangan Israel di Gaza, Palestina masih terjadi pada Kamis siang. Sejumlah ledakan juga berlanjut sepanjang malam hingga Jumat dini hari di Gaza. Kondisi ini membuat warga Palestina belum bisa sepenuhnya bernapas lega karena ancaman perang kembali meletus masih menghantui. والله احنا بنتابع زينا زي باقي المواطنين وقطات النار وان شاء الله بيصير عليه موافقه وبنصوع بلادنا، احنا نازحينها من بيت حنون لنا سنتين وان شاء الله بتتم على خير وبنروح، بدناش زي المره الاولى نروح نعاود نرجع وان شاء الله بضلها ماشيه على طول. Sebelumnya, Hamas dan Israel sempat sepakat mengumumkan gencatan senjata di Gaza pada 19 Januari lalu. Tapi beberapa jam kemudian, Israel melancarkan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 20 warga Palestina di Gaza. Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB meminta negara-negara anggota berkomitmen nyata mewujudkan perdamaian di Gaza. Tak hanya gencatan senjata, tapi juga memastikan bantuan kemanusiaan mengalir dan memenuhi kebutuhan para korban perang. To turn this ceasefire into real progress, we need more than the silencing of the guns. We need full, safe and sustained access for humanitarian workers, the removal of red tape and impediments, and the rebuilding of shattered infrastructure. And we need member states to ensure that humanitarian operations are properly funded to meet the immense needs. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana menilai gencatan senjata saja tak cukup memastikan keamanan warga Palestina. Masyarakat internasional wajib berperan mengawasi penerapan kesepakatan damai antara Hamas dan Israel. Nah, yang mengawasi itu harusnya masyarakat internasional. Dan di sini kalau kita lihat di 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump, proposal, itu harusnya akan dibentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force. Tapi ISF ini tentu diisi oleh pasukan-pasukan dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian juga negara yang berpenduduk Islam seperti Indonesia dan kemudian juga Turki. September lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menerjunkan puluhan ribu pasukan dan bantuan dana untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik termasuk di Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Melihat komitmen Prabowo tersebut, Hikmahanto menambahkan, Indonesia berpotensi berperan lebih besar dan nyata sebagai Dewan Pimpinan Pemerintahan Transisi dalam mewujudkan perdamaian Palestina. Pembentukan pemerintahan transisi ini jadi salah satu poin dalam proposal perdamaian Gaza dari Donald Trump. Saya mendorong kalau mungkin Bapak Presiden bisa mengontak Presiden Trump dan mengusulkan warga Indonesia yang menjadi kepala pemerintahan. Contohnya seperti Pak Yusuf Kala mungkin ya, karena beliau sudah punya pengalaman di pemerintahan dan lain sebagainya dan bisa diterima oleh masyarakat Palestina, saya yakin, karena beliau juga yang menginisiasi rumah sakit Indonesia di Palestina. Nah, jadi selama 2 tahun belakangan, serangan Israel ke wilayah Palestina telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa dan lebih dari 153 orang lainnya terluka. Oleh karenanya, gencatan senjata dan perjanjian damai mengakhiri perang di Gaza tak bisa lagi ditunda untuk mengakhiri krisis kemanusiaan sekaligus mengembalikan wilayah Palestina. Tim Liputan, Kompas TV.